Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin amin, ya Robbal Alamin. Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat sebuah pabrikan mobil klasik, yakni pabrikan Knox Automobile. Pabrikan ini sempat bersaing dengan Ford, sayangnya hanya bertahan selama 14 tahun, kemudian tenggelam. Bagaimana kisahnya, mari sama-sama kita bahas. Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, Amerika Serikat memang terkenal sebagai salah satu kiblat otomotif dunia sejak dulu, yang kita kenal seperti Ford Motor Company, General Motor, Chrysler, hingga Tesla. Tetapi tahukah kita, dahulu ada pabrikan mobil yang cukup disegani, tetapi berusia cukup singkat, yakni pabrikan Knox. Knox Automobile, dibangun di Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat. Pabrikan ini beroperasi sangat singkat, yakni dari tahun 1900 hingga 1914. Dia adalah Henry Knox sang pendiri. Dia membangun pabriknya di Springfield, Massachusetts, dan mulai membangun mobilnya sendiri pada tahun 1900. Produksi mobil Knox awalnya, seperti model A, kendaraan bermesin roda 3 ini diproduksi pada awal berdirinya pabrikan, yakni tahun 1900 hingga tahun 1902, menggunakan single silinder, yang mampu menghasilkan 5 tenaga kuda. Dalam perkembangannya, Knox Automobile mulai dikenal di Springfield, setelah mengeluarkan Knox tipe C. Tipe C Runabout 1903 ini, berpendingin udara dan menampilkan pin pendingin berbentuk seperti paku biasa. Disebut "The Car That Never Drinks", mereka menampilkan transmisi planet 2 kecepatan, penggerak rantai tunggal dan kemudi Angel. Kapasitas mesinnya 157 kubik inci, atau ekuivalen 2573 cm3, menggunakan 2 silinder, yang mampu menyemburkan tenaga 8 tenaga kuda. Bodywork yang cerdas, kompak, dan runabout dipertahankan, sebuah desain yang memberikan pilihan 2 kursi tambahan yang dilipat di depan pengemudi, gaya yang sering disebut sebagai stand-hop pada mobil kontemporer lainnya di era ini, dan bisa dibilang 2+2 asli. Aspek yang sangat menarik untuk Cosworth Knox adalah cetakan yang mengikuti kontur sisi bodi. Kembali ke pabrikan Knox Automobile. Sepanjang pabrikan ini berdiri telah menjual 10.835 unit mobil, sebagai berikut. Tahun produksi 1900, model A, terjual 15 unit. Tahun produksi 1901, model A, terjual 100 unit. Tahun produksi 1902, model A dan B, 2 silinder, terjual 250 unit. Tahun produksi 1903, model C, terjual 500 unit. Tahun produksi 1904, model 2 dan 1 silinder, terjual 553 unit. Tahun produksi 1905, model E, F3, F1, F41 dan F39, terjual 572 unit. Tahun produksi 1906, model F3, F1, F41, F4, 102, dan G, terjual 753 unit. Tahun produksi 1907 model 41, F4,
102, G, dan H, terjual hanya 1000 unit. Tahun produksi 1908, model G, H dan L, terjual 1215 unit. Tahun produksi 1909, model H, O dan M, terjual 1317 unit. Tahun produksi 1910, model M, S, dan R, terjual 1412 unit. Tahun produksi 1911, model S, dan R terjual 1215 unit. Tahun produksi 1912, model S, R, dan R45, terjual 877 unit. Tahun produksi 1913, model 66, 46, 45, dan 44, terjual 673 unit. Tahun produksi 1914, model 46, 45 dan 44 terjual 383 unit. Total penjualan hingga tahun 1914 sebanyak 10,835 unit. Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, pada tahun 1912 penjualan Knox merosot tajam. Mobil Knox terakhir dibangun pada tahun 1914 dan Knox dinyatakan bangkrut pada tahun 1915. Kemudian pada tahun itu juga, Knox direorganisasi sebagai Knox Motors Corporation dan terus membangun traktor dan truk hingga 1924. Demikianlah Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, pabrikan Knox Automobile yang hanya 14 tahun saja, yakni tahun 1900 hingga tahun 1914. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there.